Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah ada perang intel? Bin diam-diam datang ke Megamendung untuk habisi Habib Rizik. Persoalan tentang Habib Rizik sampai hari ini masih saja menimbulkan polemik. Banyak orang tertarik dengan kasus Habib Rizik karena itu Bin ikut terseret. Beberapa waktu lalu tersebar kabar bahwa ada kabar di media sosial bahwa anggota Bin menyusup ke Megamendung. Di media sosial Twitter tersebar kabar bahwa 3 anggota Badan Intelijen Negara atau BIN disebut telah menyusup ke sebuah pesantren di Megamendung Bogor pada awal Desember 2020. Usaha memasuki pesantren secara diam-diam itu dilakukan oleh para anggota BIN untuk menghilangkan nyawa pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab, sebagaimana dimuat dalam unggahan di Twitter. Berikut ini narasi lengkap. Perang Intelijen FPI versus Intelijen BIN. Jumat 4 Desember 2020, 3 anggota BIN menyusup ke pesantren agrokultural Markas Syariah di Megamendung Bogor, menyamar sebagai jurnalis menggunakan mobil dengan nomor polisi palsu dan membawa peralatan drone super canggih. Dijelaskan pula aksi 3 orang yang disebut sebagai anggota BIN itu gagal karena berhasil dibekuk intelijen FPI. Setelah diinterogasi, para anggota BIN itu dilepaskan tanpa penganiayaan dan penyiksaan. Demikian isi klaim yang juga tersebar di Twitter. Lantas benarkah BIN menyusup anggotanya ke pesantren untuk menghabisi Habib Rizik Syihab? Dikutip melalui portal Jember dari laman Antara, berikut ini adalah penjelasannya. Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto ketika dikonfirmasi oleh Antara di Jakarta pada hari Senin 7 Desember mengatakan anggahan dari anggota BIN melakukan pembuntutan dan pengintaian Habib Rizik Syihab itu adalah kabar bohong, hoax. Foto anggota BIN yang beredar di media sosial itu. Begitu kata Wawan. Berdasarkan pengakuan Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto, kabar BIN ingin menghabisi Habib Rizik sudah dipastikan bukan berita yang sebenarnya. Badan Intelijen Negara atau BIN belakangan juga turut dikaitkan dengan polemik bentrok Laskar FPI dan juga polisi. Baru-baru ini beredar sebuah narasi meresahkan di media sosial. Dalam narasi tersebut diungkapkan bahwa 3 anggota Badan Intelijen Negara dalam sebuah unggahan di Twitter disebut telah menyusup ke sebuah pesantren di Megamendung Bogor pada awal Desember 2020. Usaha memasuki pesantren secara diam-diam itu dilakukan oleh para anggotanya untuk menghilangkan nyawa pimpinan FPI Habib Rizik Syihab, sebagaimana dimuat dalam unggahan di Twitter. Dalam narasi lainnya, dijelaskan pula, aksi 3 orang yang disebut sebagai anggota BIN itu gagal karena berhasil dibekuk oleh intelijen FPI. Setelah diinterogasi, para anggota itu dilepaskan tanpa penganiayaan. Lantas benarkah BIN menyusupkan anggotanya ke pesantren untuk menghabisi Habib Rizik Syihab? Kata Wawan, sebagai anggota Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto, dikonfirmasi bahwa hal itu adalah hoax, karena hingga kini belum ada pernyataan atau pemberitaan terkait dengan narasi tersebut. Karenanya masyarakat diharapkan waspada dan tidak terhasut berita bohong ataupun hoax. Kemudian BIN juga menanggapi soal kematian 6 orang Laskar FPI. Menurut Wawan, ini merupakan persoalan serius sebab Laskar FPI nampak menggunakan senjata untuk melakukan penyerangan kepada aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Wawan juga mengatakan bahwa bukti penyerangan setidaknya sedikit digambarkan pada rekaman suara terkait koordinasi oleh sesama para pengawal tokoh sentral Habib Rizik Syihab yang beredar. Memang dari rekaman yang ada, kan itu ada tubruk aja, lalu ada upaya pengalihan dan berniat mau melakukan sesuatu di Karawang, kalau sampai polisi mengikutinya. Katanya, di dalam siaran Metro TV pada hari Selasa, 8 Desember. Menurutnya, upaya penyerangan yang dilakukan Laskar FPI terhadap polisi menjawab apa yang sesungguhnya terjadi selama ini. Terlebih, BIN selama ini juga turut dituduh melakukan hoax atas polemik yang ada. Tugas BIN melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita selama ini juga dituduh melakukan hal-hal yang sebetulnya adalah hoax yang terjadi. Sekarang, tampak jelas apa yang sesungguhnya terjadi dan biar masyarakat yang menilai sendiri. Padahal menurutnya seharusnya Habib Rizik selaku pimpinan bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan yang bakal dilakukan oleh polisi, bukan dengan cara menghindar dan mencoba mengerahkan massa dalam jumlah yang besar saat pemeriksaan.
Kapolri dan Kapolda Metro Jaya harus segera dicopot jika terbukti bersalah dalam kematian 6 anggota FPI. Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron harus segera dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait kematian 6 pengikut FPI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Romo HR Muhammad Syafi'i, mengatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mencari fakta yang sebenarnya terkait dengan kematian 6 anggota FPI yang diklaim oleh polisi telah menyerang aparat di Tol Cikampek. Menurut Syafi'i, pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api itu harus diverifikasi kebenarannya di lokasi kejadian. Pengakuan dari pihak FPI bahwa mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak dan ketika dicek di lapangan, itu tidak terbukti ada kejadian tembak-menembak. Demikian kata Syafi'i. Politisi Gerindra ini juga mendesak Komnas HAM untuk turun gunung mencari kebenaran dan duduk persoalan terkait dengan insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizik. Kata Syafi'i lagi, Jenderal Idham Aziz dan Irjen Fadil Imron harus dicopot apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron harus dicopot. Berikut juga Kapolri Idham Aziz demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang promoter yang benar-benar melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Bertemu dengan Komisi 3 DPR, keluarga Laskar FPI korban penembakan menuntut keadilan. Komisi 3 DPR RI mendengarkan keluhan dan harapan dari keluarga 6 Laskar FPI korban penembakan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Pemanggilan keluarga korban penembakan oleh Komisi 3 DPR RI ini digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis 10 Desember. Keluarga korban kan tidak ada di lokasi. Apakah ini peristiwa tembak-menembak atau penculikan? Kami hanya ingin mendengarkan apa yang diharapkan ke Komisi 3. Kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa. Perwakilan keluarga korban Ananda yang adalah keluarga Muhammad Suci Hadafi Putra menuntut keadilan agar kasus penembakan yang merenggut nyawa Muhammad Hadafi bisa diungkap. Kami juga ingin meluruskan korban tidak pernah membawa senjata api maupun parang seperti yang diberitakan. Kami minta keadilan dalam pembantaian. Selain keluarga Muhammad Hadafi, hadir juga perwakilan keluarga Andi Oktiawan dan Lutfi. 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas ditembak mati kini sudah dimakamkan. 5 orang Laskar FPI dimakamkan di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah FPI Megamendung Bogor, Jawa Barat, yakni Faiz Ahmad Syukur 22 tahun, Andi Oktiawan 33 tahun, M. Reza 20 tahun, Muhammad Suci Hadafi Putra 21 tahun, dan Ahmad Sofyan 26 tahun. Kemudian, seorang Laskar FPI bernama Lutfi Hakim 24 tahun yang juga tewas ditembak dimakamkan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.